Tidak pakai baju, tidak tahu malu. Bab 235. Saat ini Darlene masih belum keluar dari rumah sakit, sedang membantu Derek membereskan barang. Perlina tidak ada kerjaan dan juga datang kemari. Dia sedang dengan bosan menonton televisi. Tiba-tiba melihat sebuah berita. Setelah dengan seksama melihat judul di layar, sepasang matanya pun terbuka lebar. "Darlene, lihat, cepat lihat televisi. Bukankah orang telanjang yang ada di dalam televisi itu adalah Prawira?" Darlene dengan tidak mengerti melihat ke arah tatapan Perlina. Juga melihat orang yang diborgol naik ke mobil adalah Prawira. Dia pun termenung. Ada apa ini? "Kamu jangan bereskan barang dulu. Cepat datang lihat." Perlina buru-buru menyuruh Darlene datang kepadanya. "Ibu, kenapa paman itu tidak memakai baju? Apakah dia tidak malu?" Derek juga berada di kamar, tentu saja juga melihat layar. Darlene dengan canggung dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Perlina langsung menghampirinya. "Sayang, orang ini adalah orang jahat, tidak tahu malu. Kita jangan lihat ya, matamu akan tumbuh kutil nantinya." Apa boleh buat? Tidak tahan melihatnya. Oh, Derek sepertinya mengerti dan menganggukkan kepala. Bukankah guru sudah mengatakan kalau pria dan wanita tidak boleh terlalu dekat? Tidak boleh sembarangan membiarkan lawan jenis melihat bagian yang memalukan. Bukankah wanita seharusnya menutup mata saat melihat itu? Tapi kenapa mata tante melihatnya dengan begitu serius? Perlina membesarkan suara televisi. Suara wartawan pun terdengar. Sudah dipastikan kabar paling memalukan sepanjang masa di kota Leidong. Tersangka Prawira adalah putra tunggal direktur perusahaan konstruksi. Selain itu, kakeknya juga adalah orang yang berpengaruh. Biasanya sering melakukan hal yang tidak senonoh. Semalam membawa segerombolan teman bermain di Patikan Club, menggunakan relasinya memberikan obat pada gadis di bawah umur. Sekarang gadis itu sudah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Identitas gadis itu adalah putri tunggal dari seorang kepala polisi setempat. Untuk spesifiknya masih dalam penyelidikan. Kami pasti akan terus memberikan informasi selanjutnya. Setelah Perlina mendengar itu, dia pun berkata, "Dasar, Prawira benar-benar liar. Bahkan berani melakukan hal seperti ini pada putri kepala polisi. Benar-benar tidak takut mati. Lebih baik hari itu dia dipenjarai oleh Yos dan tidak akan terjadi masalah yang begitu besar." Setelah dia selesai berkata, sepertinya merasa ada yang salah. Berkata pada dirinya sendiri dan menambah, "Aku benar-benar curiga kalau ini adalah jebakan yang dibuat Yos." Dengan sifat Yos, dia sudah tahu kalau dia tidak akan begitu mudah melepaskan Prawira. Barusan beberapa hari saja Prawira sudah dipenjarai orang, dan kali ini adalah keadaan yang tidak bisa diatasi siapapun. Cara ini benar-benar kejam. Prawira pasti tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri lagi. Hati Darlene tersendak. Apakah ini benar perbuatan Yos? Namun dia juga merasa pemikirannya ini sangat lucu. Yos bisa melepaskan Prawira demi Jen. Dia mana mungkin tega melakukan hal yang membuat Jen sedih. Prawira memang adalah sampah. Memiliki akhir seperti ini hanya masalah waktu. Perlina melihat Darlene yang tidak berbicara dan tetap melipat selimut, membereskan pakaian. Dengan terkejut bertanya, "Darlene, apakah tidak ada yang ingin kamu katakan?" "Hah? Mengatakan apa?"
jawab Darlin dengan nada tenang, melipat selimut dengan rapi dan meletakkannya di ranjang. Seketika Perlina pun terdiam. Benar, apa yang dia ingin Darlin katakan? Terharu karena semua hal yang dilakukan Yos? Atau ingin Darlin memberikan kesempatan lagi pada Yos? Masalah ini, apakah ini adalah tindakan Yos atau bukan, masih harus diselidiki karena Yos sudah melakukan beberapa hal yang aneh. Dia juga tidak mungkin memihak pada Yos si pria jahat itu lagi. Hanya bisa berkata, benar juga, si bajingan ini di penjara juga hanya masalah waktu. Kali ini benar-benar sudah membantu orang-orang menghukum orang jahat. Bagaimana kalau malam ini kita pergi merayakannya? Tidak bisa, Derek harus tidur tepat waktu. Sekarang dia hanya ingin menemani Derek, harus menjaganya makan dan tidur tepat waktu. Derek dengan menyedihkan melihat Perlina. Dia juga sangat ingin keluar jalan-jalan. Perlina melihat mata besarnya yang berlinang air mata pun langsung berkata, Darlin, bukankah kamu sudah lama tidak membawa Derek keluar bermain? Lagi pula ada aku bersamamu, tidak akan ada masalah. Lagian juga bukan melakukan olahraga ekstrim kok. Apakah kamu tega menolak dia yang begitu imut? Setelah berkata, Perlina pun mendorong si imut dengan mata yang berlinang air mata ke hadapan Darlin. Darlin dengan merasa lucu melihat Derek yang berpura-pura menyedihkan. Benar-benar tidak tega membuatnya kecewa. Tapi juga khawatir dengan kesehatannya. Hanya bisa berkata, keluar boleh saja, tapi tidak boleh kemalaman. Sedetik kemudian, Derek yang menyedihkan langsung tersenyum ceria. Dengan suara imut dan senang berkata, Ibu baik sekali, ibu paling baik. Derek paling mencintai ibu. Perlina dengan gerakan yang lembut mencubit wajahnya dan berkata, dasar tukang sanjung kecil, emangnya tantemu ini tidak baik ya? Tante juga sangat baik kok. Derek buru-buru membujuk Perlina. Sepasang mata yang besar bersinar lebih terang dari bintang. Perlina merasa hati tante tua ini sudah hampir meleleh. Benar-benar adalah sebuah peledak. Sayang, aku menunggumu tumbuh dewasa dan menikahiku ya. Bukankah sekarang sedang musim pacaran dengan pria muda? Dia benar-benar bisa membuang si bajingan itu dan menunggu Derek dewasa. Demi si imut ini, dia bersedia tidak tahu malu dan menunggu. Darlin yang mendengar ucapan temannya ini tersendak oleh air. Perlina, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Bagaimanapun, Derek barusan seorang anak yang hampir berusia 4 tahun. Ingin mendesak juga bukan begitu caranya. Perlina mendesah, tidak menghiraukan lelucon teman baiknya itu, mengedipkan mata indahnya dan dengan berharap menatap ke arah wajah Derek yang tampan dan imut. Bagaimanapun, dia juga termasuk wanita cantik. Di antara pria tampan, dia juga sangat populer. Hanya dengan mengayunkan jari, sudah ada banyak orang yang mendekatinya. Wanita cantik dipasangkan dengan pria muda, itu baru cocok. Derek mengerutkan dahi. Dengan wajah serius, kembali membuat Perlina memegang dada dan mendesah. Sayang, kamu yang serius benar-benar imut. Tante, walaupun kita tidak ada hubungan darah, tapi aku merasa tetap harus mengatakan dengan serius. Aku rasa kita tidak cocok. Seorang malaikat kecil yang jelas-jelas sangat imut dengan berhati-hati menolaknya. Takut akan menyakiti hatinya. Walaupun Derek hanya hampir berusia 4 tahun,
dia malah merasakan sebuah kehangatan. Hatinya pun benar-benar sudah hampir meledak. Derek, kalau tante lebih muda 10 tahun lagi, pasti akan mengejarmu. Benar-benar jangan terlalu lembut. Dibandingkan dengan si AC dingin itu, benar-benar berbeda. Benar-benar jauh berbeda. Sudahlah, kamu jangan mempermainkannya lagi. Darlene dengan senang menatap Derek. Tampan Derek sangat mirip dengan Yos. Untungnya Derek tidak dingin seperti Yos.